Di kuartal ketiga 2025, berbagai program yang dijalankan pemerintah semakin menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat. Program hasil terbaik cepat cek kesehatan gratis hingga 17 September telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat dan CKG di sekolah menjangkau 5,9 juta siswa. PHTC makan bergizi gratis hingga 26 September telah menghadirkan 1,1 miliar porsi untuk sekitar 28,3 juta anak, 921 ribu balita, 153 ribu ibu hamil, serta 314 ribu ibu menyusui. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perbaikan tata kelola MBG dan memastikan agar dapur MBG menyajikan makanan higienis dan layak. Program MBG juga telah membuka hingga sekitar 1,5 juta lapangan kerja. Program prioritas lain yang akan membuka luas kesempatan kerja termasuk 80.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih menargetkan 1 juta tenaga kerja pada bulan Desember. Kampung Nelayan Merah Putih dengan target jangka panjang 200.000 tenaga kerja. Revitalisasi 20.000 hektar tambak di Pantura dengan target 168.000 tenaga kerja. Modernisasi 1.000 kapal nelayan dengan target 200.000 tenaga kerja, serta penanaman kembali 870.000 hektar perkebunan rakyat dengan target 1,6 juta lapangan kerja baru. Program penyerapan tenaga kerja ini adalah bagian dari paket ekonomi 2025 yang diluncurkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah air. Sejalan dengan itu, investasi dan kerjasama perdagangan antar negara pun terus digenjot. Di kuartal 3, perjanjian dan nota kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia dan Arab Saudi senilai 27 miliar dolar Amerika Serikat ditandatangani. Setelah serangkaian perundingan panjang, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Peru atau IPCEPA serta antara Indonesia-Kanada atau ICA-CEPA juga ditandatangani. Dan berkat negosiasi langsung Presiden Prabowo dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, tarif ekspor Indonesia ke Amerika Serikat berhasil diturunkan dari 32% menjadi 19%. Keikutsertaan dalam BRICS turut memperluas peran aktif Indonesia dalam tata kelola global serta menjalin kemitraan strategis yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Di kancah global, diplomasi Indonesia juga memainkan peran untuk mendorong dunia yang lebih damai, stabil, dan inklusif. Dalam pidato perdana di sidang Majelis Umum PBB, Presiden Prabowo menegaskan kembali dukungan Indonesia terhadap Palestina dan solusi dua negara. Eksistensi Indonesia juga ditandai dengan kehormatan yang diterima oleh Presiden Republik Indonesia menjadi tamu kehormatan pada Bastille Day di Prancis dan perayaan 80 tahun kemenangan Perang Rakyat Tiongkok di Beijing. Kuartal 3 juga ditandai dengan peringatan HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia yang tak hanya berlangsung khidmat, tapi juga dipenuhi dengan semangat kekeluargaan dan optimisme. Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan optimisme akan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat mencapai 5,12%. Sebagai kado istimewa HUT RI bagi para guru, pemerintah meluncurkan bantuan insentif untuk guru non-ASN, bantuan subsidi upah bagi pendidik non-formal, dan bantuan afirmasi kualifikasi S1 atau D4 bagi guru pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar. Komitmen pemerintah untuk pemerataan pendidikan di tanah air juga diwujudkan melalui penyelenggaraan sekolah rakyat yang telah mencapai 165 titik dengan kapasitas mencapai 15,9 ribu siswa. Sementara untuk menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pada akhir kuartal 3, Presiden meresmikan akad massal 26.000 KPR FLPP sekaligus serah terima kunci. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan untuk periode hingga September 2025. Penanganan kebakaran hutan dan lahan serta banjir di sejumlah provinsi serta penanganan bencana lainnya turut menjadi prioritas pemerintah pada kuartal 3. Untuk terus meningkatkan kinerja, pemerintah juga membuka dan menerima masukan dan aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Pergantian anggota kabinet pun dilakukan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan gerak cepat pemerintah dalam menjalankan program-program demi Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.